Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, kita akan membahas kembali beberapa materi ya yang ada, khususnya di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sifatul huruf. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang sifatul huruf karena sesuai dengan pengalaman kami juga saat belajar biasanya dibingungkan dengan istilah-istilah. Tapi saya sudah mencoba untuk membuat materinya lebih mudah dan saya akan mencoba untuk menjelaskannya lebih sederhana. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca doa, bertawassul, mudah-mudahan apa yang kita pelajari barokah, manfaat. Ala hadhihi niyyah wa likun niyatin salihah wa ila hadratin nabiy khususan ila musannif hadzal kitab wa ya Syekh Haji Abdul Aziz Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di Selekta, di kitab Selekta atau di buku Selekta ini, teman-teman bisa buka halaman 85 ya. Nah, ini ada beberapa istilah yang akan membuat kita bertanya-tanya gitu ya, bahwa dikatakan huruf hijaiyah itu memiliki dua kategori sifat. Ada sifat yang berlawanan, juga ada sifat yang tidak berlawanan. Nah, maka di halaman berikutnya, halaman 86, itu ada tabel-tabel atau ada kolom-kolom yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang memiliki perlawanan-perlawanan tersebut. Maksudnya sifat yang saling berlawanan tersebut ya. Misalnya ada hamas, lawannya jahar, dan seterusnya ke bawah. Kawan-kawan semua, untuk memudahkan, ini kami coba share slide yang akan membantu kita semua untuk memahami daripada sifatul huruf ini. Kita coba untuk sederhanakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Mudah-mudahan sudah kelihatan di slide-nya. Ya. Nah, saya coba untuk close dulu ininya, ini materi-materinya supaya lebih sederhana ya. Kelihatannya lebih sederhana dan insya Allah akan mempermudah. Nah, begini teman-teman semua, bahwa di dalam sifat yang ada dalam huruf yang 28, huruf hijaiyah yang 28 itu, seluruhnya kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terusnya 8, 9, 10, 11, terus ditambah yang ini. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, artinya apa? Artinya di dalam satu huruf nanti, huruf-huruf tersebut, katakanlah misalnya sebut huruf ain, maka ain itu akan menjadi atau disifati oleh salah satu di antara dua yang berlawanan ini. Hamas atau jahar misalnya. Ain masuknya kemana? Oh, ternyata dia tidak berdesis misalnya, maka masuknya ke jahar. Di antara syiddah dan ar-rokhawah, mana nih? Dia pengucapannya kuat atau lunak? Oh, ternyata misalnya masuk ke asyiddah, maka dia akan juga disifati oleh asyiddah. Sementara ini kita sudah paham nih, misalnya ain sudah disifati oleh dua ini, jahar dan asyiddah. Nah, kalau al-wasat ini, al-wasat yang tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah misalnya udah nggak masuk, yang jelas dia nggak bakalan ada di sini ya. Nah, antara dia misalnya al-isti'la dan al-istifal. Sebelum memahami ini apa isti'la dan istifal, juga definisi-definisi dari yang ada, maka teman-teman harus paham terlebih dahulu seperti ini pola menganalisanya ya. Misalnya ain tadi, apa nih, ada di isti'la atau istifal nih? Kalau di isti'la berarti tidak mungkin ada di istifal. Berikutnya juga sama. Di antara salah satu ini akan menyifati ain nih. Juga di sini sama, di antara salah satu yang dua ini akan menyifati huruf ain tersebut. Nah, selain daripada yang berlawanan, nanti ditambah satu lagi,
sifat yang tidak berlawanan. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman semua ya. Baik, kita akan mulai dari yang tidak berlawanan. Sifat-sifat huruf yang mohon izin kami mulai dari yang berlawanan. Ya, karena saking gerdek saya ya. Nanti Selekta akan menyempurnakan ya, karena saya ngambil dari dua sumber selain daripada Selekta sebagai sumber utama. Kemudian saya juga ngambil dari satu sumber lagi supaya ini bisa ditambah dan diperkaya. Ayo kita mulai dari sini. Ini ada satu sifat huruf namanya al-hamas. Hamas ini secara sederhananya bermakna desis. Secara bahasa bermakna berdesis ya. Secara istilah mengucapkan huruf dengan mengeluarkan udara atau ada embusan udara saat melafalkan huruf hamas tersebut alias ada suara desis ya. Hurufnya fahassahu syakhsun sakat. Fa ada hamas tuh ya, ada desisan tuh ya. Ada udara. Ada udara. Ada udara yang keluar dan seterusnya. Fa ha sa ha shin kha shad sin kaf ta. Ada hamasnya, ada desisnya. Nah, lawan daripada hamas adalah al-jahar. Jahar itu artinya jelas. Jahar, jelas ya. Dalam istilah lain tanpa desis nih. Mengucapkan huruf dengan menahan udara untuk tidak keluar saat melafalkan huruf-huruf tersebut. Ini hurufnya apa saja? Berarti ain, dha, mim, zai, nun, dan seterusnya. Dengan kata lain bahwa huruf-huruf yang ada di sini, ada di bagian ini, tidak mungkin kita temui di sini. Kenapa? Karena huruf ini atau sifat dua ini saling berlawanan. Paham ya sampai sini ya? Artinya antara dua sifat ini tidak mungkin menyifati satu huruf dengan bersamaan. Misalnya fa, oh ternyata dia memiliki sifat hamas dan jahar, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia berlawanan. Dah jelas? Paham tuh ya? Berikutnya ada asyiddah. Asyiddah ini secara bahasa artinya kuat. Adapun di dalam prakteknya yakni menekan makharijul huruf atau menekan suara huruf saat mengucapkan huruf-huruf tersebut manakala dia saat sukun atau tidak diayunkan. Juga tidak ada udara yang berembus ya. Artinya dia mengayunkan suara. Nah, sederhananya tidak ada ayunan suara saat mengucapkan ini. Misalnya a, ba, gitu ya, tidak ba, tidak gitu ya. Misalnya di jim, hurufnya jim saat mengucapkan ja, ji, atau saat sukun aj. Justru dia punya sifat qalqalah, harus memantul, bukan aj, bukan ini hurufnya dal ya, saat mengucapkan dengan harokat da, di, du. Saat disukun tidak berbunyi misalnya ad, ya gitu, tapi ad, apa gitu. Silakan dipraktekkan. Lawan daripada asyiddah adalah ar-rokhawah. Secara bahasa dia lunak atau lembut, yakni mengeluarkan huruf-huruf dengan lembut seperti ada ayunan lunak dan kendor. Mudah-mudahan difahami nih ya. Kalau kita praktekin, maka bunyinya seperti ini. Misalnya ini huruf kha, kalau dibuat sukun akan berasa tuh akhraja. Ada sisa suara ya. Az, al. Nah, ini yang dimaksud kendor dan lembut. Kalau satu sifat ini, satu huruf ini sudah ada di bagian yang atas, di bagian yang asyiddah ini, dia tidak mungkin ada di bagian ar-rakhawah. Jelas ya? Nah, ada namanya al-wasat at-tawassut, tengah-tengah. Nah, huruf ini tidak pada antara asyiddah dan ar-rakhawah. Jadi dia ada di tengah-tengah dua sifat ini. Hurufnya lin omar, lam, nun, ain, mim, ro. Nah, saya mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan ada di tengah-tengah nih ya. Coba kita beranalisa. Saat menyukunkan suara lam sukun, maka dibaca alham.
Tetap ada ayunan sedikit, tetapi tidak terlalu panjang. Sehingga seolah-olah dia dibaca jelas atau dibaca kuat seperti asyiddah, ya. Bukan al bukan gitu, tapi alham. Ada rokhawahnya, ada juga penekanannya gitu. An'amta. Ada rokhawahnya, ada pula nuansa syiddahnya. Nah, ini sifat hurufnya adalah lam, nun, ain, mim, juga ra. Huruf-huruf yang ada di sini tidak mungkin ada di sini. Kenapa? Karena ini bagian daripada antara kedua ini. Kebayang ya, mudah-mudahan. Berikutnya, masuk lagi ke yang berlawanan. Al-isti'la lawannya adalah al-istifal. Secara bahasa, isti'la ini artinya tinggi. Apa maksudnya tinggi? Maksudnya adalah ketika mengucapkan huruf-huruf di isti'la ini, lidah diangkat ke langit-langit mulut. Kita cek hurufnya apa saja. Ada khussabaw qid, pakai dha belakangnya ya. Kha, dirasa-rasa nih coba. Lidah kita diangkat ke langit-langit mulut. Perhatikan. Mengucapkan huruf bersamaan dengan itu lidah diangkat ke langit-langit mulut. So, bo, la, po, dha. Lawan daripada isti'la adalah al-istifal. Apa ini istifal? Lawannya daripada isti'la, yakni rendah. Maksudnya adalah ketika mengucapkan huruf-huruf ini, huruf-huruf yang ada di sini maksudnya, di sini, maka dia membacanya dengan suara atau lidah berada pada posisi terendah atau posisi di bawah lisan kita, gitu ya. Saya rasa nggak sulit kalau kita betul-betul mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan sifat huruf ini. Kan sudah dikasih tahu nih ya, kalau berlawanan, yang berlawanan tidak mungkin menyifati satu huruf secara bersamaan. Kalau isti'la ya isti'la, tidak mungkin ada di istifal. Kita lanjut ke yang sifat berikutnya yang masih berlawanan, berarti tinggal dua lagi nih, itbaq dan infitah. Itbaq secara bahasa artinya melekat. Maksudnya adalah menempelkan lidah pada langit-langit mulut ketika melafalkan huruf. Kita cek ya. So. Hurufnya shad, bad, po, dha. Nempel ke langit-langit saat mengucapkan huruf ini. Nah, berikutnya ada al-infitah. Nah, kalau yang tadi menempel, kalau yang ini terbuka. Infitah secara bahasa artinya terbuka. Membuka, tidak menempelkan lidah ke langit-langit saat mengucapkan huruf. Mim, nun. Walaupun dia ke atas tetapi tidak menempel secara utuh ya. Masih terbuka lagi. A, kha, za, wa, ja, da, sa, a, ta, dan seterusnya. Berikutnya adalah idlaq. Idlaq ini secara bahasa artinya ringan dan cepat, yakni secara tempo mengucapkan huruf-huruf ini dibaca nyaring dan cepat. Fa, afwaja, fa, ra, ma, na, la, ba. Lawannya adalah ismat. Dia cenderung untuk membaca dengan menahan. Artinya ada seperti tertahan saat membaca ya. Aj, az, al, ash, as, akh, at, as, ad, as. Saya mencoba untuk menganalisa seolah-olah apa yang ada di huruf ismat ini dia juga berada di pada sifat-sifat yang lain. Nanti kita buktikan ya. Nah, misalnya jim, apa saja nih sifat-sifatnya? Misalnya ada ismat, di sini juga ternyata ada nih jim misalnya. Nah, ini di sini ada ya, yang infitah, kemudian di rokhawah juga ada jim misalnya. Nah, atau ada asyiddah, ada ternyata jim. Nanti kita lihat ada apa saja di dalam satu huruf. Saya sudah menyiapkan screen-nya untuk bisa kita pelajari bersama-sama.
Dah, sekarang kita masuk kepada yang tidak berlawanan ya. Yang tidak berlawanan ada sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman semua, perhatikan nih ya. Al-layyin. Biasanya gini teman-teman, saya coba analogikan ya. Misalnya gini, untuk memudahkan. Misalnya ada, katakanlah, jim. Sifat jim. Misalnya. Nah, ini akan disifati oleh 5 sifat yang berlawanan dan 1 sifat yang tidak berlawanan. Kita cek dulu di sini. Jim itu ada di mana saja ya? Coba cek. Antara asyiddah dan rakhawah, ar-rakhawah ada di mana itu jim? Oh, ternyata ada di asyiddah. Dia membaca kuat. Oh, coba kita dari atas dulu ya. Jim ada nggak di bagian desis atau al-hamas? Ada di hamas nggak jim ini? Ternyata nggak ada. Kemungkinan ada di al-jahar. Oh, di al-jahar ada nih jim. Yuk kita coba tulis dulu. Ada tuh ya, jim ya. 1 sifatnya yang berlawanan. Ada jahar. Jahar. Terus, kalau di jahar sudah ada, berarti di hamas nggak mungkin ada gitu loh. Selanjutnya, di sini, yang antara asyiddah dan ar-rakhawah, ada di mana? Ternyata ada di asyiddah, membaca harus dengan kuat ya. Berarti di sini, asyiddah. Tipe dikit nggak apa-apa ya teman-teman. Berikutnya, di antara isti'la dan istifal ada di mana itu dia? Jim. Di isti'la nggak ada ya. Kemudian istifal ada nggak? Di istifal. Nah, ada nih. Di istifal tuh. Berarti masuk tuh ya. Jim. Istifal. Berikutnya. Di bagian ini, idbaq dan infitah ada nggak? Di mana adanya di mana ini dia? Ternyata di sini nih. Ada di infitah. Saya coba tulis lagi ya. Infitah. Di bagian idlaq dan ismat ada nggak? Ada di mana itu dia? Jim ternyata ada di ismat. Nah, begitu cara menganalisanya, teman-teman. Nah, sekarang masuk ke bagian yang nggak beraturan. Yang nggak beraturan itu ada di mana itu dia? Sorry. Ini kita hapus dulu. Yang tidak beraturan ya. Ada di mana nih yang tidak beraturan? Antara layyin, safir, bersiul, al-qalqalah. Nah, ternyata kita udah tahu nih ya, ada di qalqalah tuh. Baju di toko Mbak Jim ada di situ. Berarti dia ditambah satu lagi yang al-qalqalah. Qalqalah. Nah, begini cara menganalisa setiap hurufnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Oh, ini artinya ada di sini. Nah, gitu. Nah, kita sekarang bisa berkata seperti ini. Satu huruf jim ini memiliki jahar, memiliki sifat jahar, syiddah, istifal, dan fitah, ismat, dan qalqalah. Paham tuh ya? Jadi jangan bingung lagi. Nah, sekarang kita ke yang al-layyin. Layyin ini hurufnya ada 2, yakni ya, dan ya dan waw. Kapan ini menjadi layyin? Apabila sukun dan didahului fathah. Nah, misalnya contohnya ada kalimat al-jawfu, al-jawfu atau al-khawfu misalnya. Coba perhatikan
Lafat al-khawfu ini kalau kita kasih harokat maka aish al khawfu. Nah, ini ada waw sukun di mana sebelum waw sukun ini ada fathah. Bacaan khaw, khaw. Nah, itulah sifat daripada layyin ya. Artinya lembut. Antara ya dan waw ini. Berikutnya, yakni ada sifat as-safir. Safir ini, mudah-mudahan saya tidak salah, dia hurufnya ada 3, teman-teman. Shod, zai, dan sin. Shod, zai, sin. Bentar, saya cek dulu. Nanti saya tunjukin ke teman-teman. Sofir. Ya, shod, zai, sin. Benar ya. Hurufnya yakni shod, zai. Mana zai? Zai, dan sin. Sin kecil ya. Bersiul. Nah, qalqalah gampang ini. Baju di toko ya. Ba, jim, dal, ko, qaf. Nah, apa ini yang maksud dengan qalqalah? Ab, memantul ya. Nanti dipelajari lagi di bagian khusus pembahasan tentang qalqalah, bahwa qalqalah itu ada 2, ada yang sederhana, ada juga yang memang mencolok. Bahasa tajwidnya ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Cirinya dengan sukun dan tasydid. Abwaba, kalau sukun dia termasuk qalqalah yang biasa saja. Tapi kalau ada tasydidnya seperti tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan dulu baru mantul. Itu yang disebut dengan qalqalah kubra. Berikutnya inhiraf. Nah, inhiraf ini huruf-hurufnya ada 2 ya, lam dan ro. Secara bahasa dia bermakna condong. Yang dimaksud dengan condong yakni membaca huruf makhrajnya itu condong sendiri terhadap condongnya makhraj tersebut terhadap makhraj lain. Lam agak mirip dengan ro juga agak mirip dengan lam. Makanya disebut dengan inhiraf. Ya, inhiraf. Hurufnya lam dan ro. La, ro, lam, ro. Ya, lam, ro. Alladhi, ar-radhi, sama, mirip. Condong, bukan mirip ya, tapi condong, punya kedekatan sifat. Berikutnya adalah at-takrir. At-takrir ini hurufnya ro. Apa itu at-takrir? Bergetar ya. Ada nggak huruf selain ro yang bergetar? Kalau dilihat-lihat, rasa-rasa hampir tidak bisa kita temukan. Coba diselekta ya. Diselekta ini berarti dia ada di halaman 90, teman-teman. Bapak Ibu semua. Berikutnya ada sifat at-tafashi, meluas. Hurufnya ini ada 1, yakni shin saja. Apa yang dimaksud dengan meluas? Meluasnya udara ketika kita mengucapkan huruf shin. A'udzu billahi minasy. Ada udara yang menyebar atau meluas kepada seluruh lidah kita atau lisan kita atau mulut kita. Berikutnya adalah memanjang. Memanjang dimaksud adalah istitalah ini memanjang, yang dimaksud memanjang di sini adalah memanjangnya suara dari tepi lidah sampai ke makhrajnya lam. Nah, ini hurufnya yakni huruf dha saja. Ini maksudnya tempat keluarnya atau makhrajnya dot ini memanjang hingga bertemu dengan makhrajnya lam. Nanti saya tunjukkan gambarnya.
Kemudian berdengung, al-gunnah ya. Berdengung yang dimaksud adalah membaca suara dengan menahan dan masuk ke rongga hidung. Keluar dari pangkal hidung. Kapan ini akan menjadi berdengung? Seperti yang sudah saya sampaikan di makharijul huruf, mungkin bisa ditonton juga ya. Tapi saya coba untuk tunjukkan di sini ada ketika ada nun tasydid dan mim tasydid. Yakni nun dan mim yang bertasydid. Tasydid. Insya Allah nggak ada masalah nih ya. Misalnya innama, ini sifatnya adalah gunnah. Saya pikir seperti ini penjelasan sementara. Nah, untuk memudahkan kita semua, saya akan tunjukkan satu kali lagi, satu slide lagi, lanjutan daripada penjelasan ini. Nah, tadi itu ya, justru di dalam PDF ini, di dalam resource ini, di dalam materi ini tidak dijelaskan apakah ini berlawanan atau tidak ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan mengetahui bahwa hamas dan jahar berlawanan, maka dari sini kita tahu setiap huruf yang ada di satu sifat ini tidak mungkin ada di sifat lawannya. Dah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu, kawan-kawan semua, nanti akan ketemu dengan seperti ini nih. Coba perhatikan. Nih, ada jahar. Jahar lawannya apa? Hamas ya. Nggak mungkin A atau Hamzah ini punya sifat hamas. Kenapa? Sifat jahar sudah menempel. Gitu. Asyiddah ada di sini. Nggak mungkin dia punya sifat ar-rikhawah atau ar-rakhawah. Kenapa? Karena siddahnya udah ada di sini gitu. Istifal, infita, ismat, dan seterusnya. Nggak mungkin idlaq ada di sini. Kenapa? Ismatnya udah ada gitu loh. Gitu, kawan semua, Bapak Ibu sekalian. Mbak, nah kita hitung tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuh. Ada 5 sifat. Artinya apa? Benar apa yang tadi sampaikan bahwa ini menjadi bukti dengan adanya penyampaian atau keterangan bahwa setiap sifat akan didominasi atau akan memiliki dua sifat atau salah satu sifat dari dua yang berlawanan ini. Kalau ada di sini nggak mungkin di sini dan seterusnya. Kan berarti ada, katakanlah ini apa sih istilahnya, satu variabel ya, satu eh, bahasanya satu kelompok lah gitu. Kalau hamas nggak mungkin jahar, kalau syiddah nggak mungkin rikhawah atau rokhawah. Tapi dia akan memilih salah satunya. Ini saya agak berlibet-libet karena saya mau kita semua paham ya. Saya termasuk orang yang agak lama memahami sifatul huruf ini. Nah, ternyata setelah kita analisa, huruf hamzah itu tidak ada sifat yang di sini, di bagian sifat yang tidak berlawanan ini. Coba lihat, ada nggak huruf hamzah di sini? Nggak ada. Nah, di situ berarti nah, di sininya nggak ada sifat yang tidak berlawanan. Nah, coba. Ini ada berapa nih? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tambahan 1 di sifat yang tidak berlawanan, yakni qalqalah. Begitu juga berikutnya. Ta, hamas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini yang bagian daripada sifat yang berlawanan tadi tuh. Sa. Terus jim, ada 6 nih. Karena ada sifat qalqalahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita lanjut lagi tuh, teman-teman. Ke bawah. Dal ada berapa nih? 5. Dal tadi pasti ada 6 karena punya sifat qalqalah. Shot juga kemungkinan punya 6. Azai ini ya. Zai punya 6 karena dia punya sifat siul, sofir. Kemudian ro punya harusnya ada 6 ya. 1, 2 di tawasud harusnya 7 kalau kita hitung dari referensi yang diselekta, karena ro itu disebutkan punya sifat takrir atau bergetar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan takrir ada 7 kalau menurut selekta. Zai jelas ada 6, ada 6 punya sifat tambahan sofirnya. Shin ada tafashinya. Kemudian shot ada sofirnya tambahannya. Dot ada istitalahnya, memanjang tadi ya. Bertemunya dua makhraj. Yang dimaksud sofir tuh gini nih teman-teman. Saya mau tunjukin. Dot ya. Mana dot? Dot, 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 dot.
Dhad. Ya. Nah ini, coba. Yang dimaksud dengan istitalah memanjang, yakni sebetulnya suara daripada atau makharijul huruf daripada dhad itu di sini nih, di area yang hijau, di area yang biru, maaf. Hijau sih. Di area sini. Bisa belum? Belum ya. Di area sini. Tapi dia akan melibatkan juga bagian sini, di mana ini adalah area lam sebetulnya. Makanya di sifatul huruf dhad itu disifati dengan istitalah, memanjangnya bagian ini kepada tempatnya lam. Dan itu unik, cuma ada satu dhad saja. Seperti tafasyi, ada satu pada huruf shin saja. Gimana sampai sini, teman-teman semua? Saya rasa sudah cukup kali ya, takut kepanjangan. Makasih banyak atas waktunya sudah menyimak penjelasan sifatul huruf ini. Harapannya mudah-mudahan ini bisa memudahkan dan membantu kawan-kawan semua. Terima kasih. Mohon maaf atas salah-salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.